Kenapa? Sebab kalau Anies nak umumkan pertengahan Juli, lalu diulur sama dia sampai ke September. Itu artinya 80% wakil presidennya bukan AHY. Kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Ya memang benar Demokrat tetap Mas AHY ya. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Tentu tidak ada orang yang tidak ada keputusan yang disukai oleh semua orang itu. Nah, ada situasi yang kelihatan sekarang terjadi di mana nasib AHY ini seperti diambangkan. Ya, melanjutkan apa tidak itu tergantung yang terkejut. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan mengenai cawapres, kembali bahwa kami sudah menandatangani piagam yang menyerahkan bakal capres kita, Mas Anies Baswedan, untuk menentukan bakal cawapresnya. Kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Jadi saya menghormati kalau beliau menyampaikan seperti itu, tapi kami juga punya hak untuk menyampaikan pandangan dan juga apa yang kami rasakan. Begitu. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Bicara-bicara kampungan itu menurut saya. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Rosi, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Mau supaya dicegal apa partainya, enggak ada itu. Boleh maju hanya si A, lawan si B. Pak Luhut sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Kemudian yang tidak diinginkan oleh penguasa, kalau bisa jangan terjadi. Lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini Demokrat seperti itu. Dasar, jangan dulu Mbak, dasar kecurigaannya apa? Ya, Secara hukum apa yang dilanggar? Beliau itu tidak pernah mau mencampurin masalah hukum. Atau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi. Jadi saya menghormati kalau beliau menyampaikan seperti itu, tapi kami juga punya hak untuk menyampaikan pandangan dan juga apa yang kami rasakan. Begitu. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Si bocil ketua umum yang bermimpi jadi capres-cawapres 2024. Lucu dan tragis sekali, bocil anak kesayangan mantan presiden yang hidupnya sangat dimanja dan yang pastinya hidup berkelimang harta. Tidak mengerti suka dukanya hidup yang sangat keras. Seperti umumnya kehidupan kaum marginal, tiba-tiba bermimpi ingin menjadi capres. Dan belakangan targetnya turun dan menginginkan jadi cawapresnya Anies Baswedan. Orang-orang pasti tertawa dan berkata, belum juga mulai bertarung sudah nyerah duluan. Batal nyapres, balik jadi nyawapres, dasar bocil. Tidak jelas apakah akan dipilih sebagai wakil presiden atau tidak kan oleh Anies Baswedan. Insya Allah 14 Juli saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena kalau diumumkan di ujung, kesulitan Demokrat untuk keluar dari koalisi, nggak ada waktu lagi. Kepada capres dan kabarnya sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Kita tidak berharap hanya sekedar deklarasi atau sekedar memformalkan koalisi. Lalu setelah itu goyang lagi, setelah itu nggak jelas lagi. Kita ingin. Ya, apa ya? Jadi kalau dikatakan semangatnya direkonsiliasi begitu. Oke. Alam pun memang mengarah ke sana begitulah. Jadi ya, jadi beliau kemudian regrouping kembali lah. Celakanya, jangankan AHY yang ingin jadi cawapresnya Anies, bahkan Anies Baswedan sendiri yang sudah diusung oleh Partai Nasdem untuk menjadi baca pres 2024 sampai detik ini belum dapat kepastian jadi tidaknya Anies Baswedan untuk menjadi capres RI definitif 2024. Ini terjadi mengingat Partai Nasdem masih belum mencukupi syarat ambang batas 20% atau minimal 115 kursi di DPR RI.
Sedangkan partai-partai yang semula menyatakan ingin bekerja sama dengan Nasdem masih terlihat pikir-pikir, belum memutuskan secara pasti arah kerjasamanya dengan Nasdem. Sosok calon wakil presiden Anies Baswedan mulai muncul ke publik. Namun sosoknya bukan nama-nama unggulan seperti Hovifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid. Lantas siapa? Makanya kita tidak pernah mau berbicara tentang AHY. Kalau ditanya AHY berpeluang jadi cawapres Anies sangat besar, ungkap Waketum Nasdem Ahmad Ali. Sementara itu, AHY mengatakan cawapres yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan akan diserahkan langsung oleh Anies Baswedan. Anies merupakan cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan, yaitu antara lain Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kita konsisten untuk memberikan mandat itu kepada Anies Baswedan untuk memilih siapa cawapresnya. Namun kewenangan yang diberikan dan siapa yang ditunjuk itu harus bisa dijelaskan secara empiris, secara saintifik mengapa memilih seseorang, tuturnya. Soal dirinya yang disebut-sebut jadi cawapres terkuat Anies, AHY bilang dirinya adalah pribadi yang optimistis dan selalu mempersiapkan diri untuk hasil yang terbaik. Buat Partai Demokrat juga tidak baik kalau kemudian terjebak dalam sebuah isu, mereka ada dalam perangkap sudah masuk dalam tanda tangan perjanjian piagam dengan dua partai yang lain, tapi sampai sekarang kita tahu belum ada kesepakatan mengenai capres-cawapres. Tapi pada sisi lain tentu saja hal ini bisa berakibat tidak majunya pasangan tertentu. Dan nama yang keluar itu artinya kalaupun bukan AHY udah nggak bisa kemana-mana. Udah sulit. Iya, udah di ujung kan. Ini kok ada kayak mau ada gerakan pelakor politik gitu loh. Harusnya hati-hati ya untuk mengatakan. Ini adalah gentleman agreement. Boleh nggak gentleman agreement itu meninggalkan begitu saja? Kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY kan begitu. Jadi ada banyak isu yang mungkin membuat kesepakatan terkait dengan siapa cawapres Koalisi Perubahan lebih alot untuk diambil ketimbang misalnya koalisi untuk mendukung Ganjar, karena Ganjar. Ini benar-benar mimpi di siang bolong seorang Purnawiran Mayor yang ingin langsung menjadi capres atau cawapres 2024. Sedangkan menjadi danyon saja baru beberapa bulan dan itu pun baru memimpin kurang lebih 500 anggota. Tiba-tiba ia bermimpi mau memimpin 270 juta rakyat Indonesia. Pengalaman tempurnya juga belum ada sebab sejak kecil terlalu dimanja oleh peponya SBY. Sekolah di luar negeri terus, belum pernah merasakan sekolah di bangku reot dan atap bolong. Belum pernah juga bertugas di daerah-daerah konflik seperti dulu di Aceh dan Papua. Apakah kita semua lupa atau tidak mengerti bahwa Purnawirawan Mayor itu selevel dengan Dan Ramil? Mitra kerjanya baru level kecamatan. Jadi harusnya sebelum AHY bermimpi menjadi cawapres atau cawapres, hendaknya bermimpi dululah untuk menjadi calon bupati atau calon wali kota. Itu pun jika ada rakyat yang mau memilih. Kalau mendukung saja pasti banyak karena berharap sesuatu darinya. Namun kalau disuruh memilihnya, rakyat butuh waktu 10 tahun berpikir tanpa putus. Iya, rakyat Indonesia pastinya butuh waktu minimal 10 tahun lagi untuk berpikir. Layaknya AHY didukung dan dipilih menjadi calon bupati atau calon wali kota. Sebab untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden RI itu terlampau tinggi dan bukan makamnya orang sembarangan yang hanya modal popularitas hasil dari sisa-sisa popularitas peponya yang sudah sangat jadul, yang tidak lagi bisa memenuhi tuntutan zaman yang berkembang sangat cepat. Siapapun boleh menyaksikan pernyataan saya ini yang terkesan sembarangan dan mengada-ngada. Namun, pertanyaan terakhir saya ini akan menjadi bukti petunjuk otentik betapa apa yang saya katakan itu benar adanya. Adakah di dunia ini partai politik yang dikuasai oleh satu keluarga dengan terlebih dahulu menyingkirkan semua para pendirinya? Selain Partai Demokrat pimpinan AHY, adakah partai politik di dunia ini yang AD atau ART-nya dirubah oleh satu orang sendirian yang mana dia bukan pendirinya? Selain apa yang dilakukan oleh SBY atau keluarganya di Partai Demokrat pimpinan AHY, adakah di dunia ini partai politik yang pemilihan ketua umumnya disodorkan oleh bapaknya sendiri untuk disepakati oleh Kongres, kecuali SBY yang menyodorkan anaknya sendiri AHY itu untuk disepakati menjadi ketua umum Partai Demokrat? Adakah di dunia ini partai politik yang didaftarkan ke Dirjen Haki dengan atas nama satu orang sebagai pendirinya selain apa yang dilakukan oleh SBY di Partai Demokrat pimpinan AHY?
Sejak kapan UU partai politik membolehkan 1 atau 2 orang sebagai pendiri parpol sampai RAUD?